Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Tri Ayu Lestari dengan NIM 2503015000063 dari kelas PJKRB. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cabang olahraga atletik, yaitu lompat jauh. Lompat jauh juga begitu populer di kalangan pelajar di Indonesia. Olahraga ini dikompetisikan dalam kejuaraan nasional, pekan olahraga nasional, hingga pekan olahraga pelajar nasional. Dalam gelaran SAC Indonesia tahun 2022, lompat jauh juga menarik perhatian banyak orang, baik pelajar maupun orang tua. Adapun sejarah lompat jauh, yaitu sejarah lompat jauh dapat ditelusuri kembali dari zaman Yunani kuno. Nomor tersebut pertama kali menjadi salah satu kompetisi dalam pentathlon di Olimpiade kuno. Menurut jurnal yang dirilis oleh Thomas Diakon Akademik, lompat jauh lahir karena mencerminkan kebiasaan peradaban kuno, menyeberangi rintangan seperti sungai dan jurang. Di masa lalu, atlet hanya diperbolehkan melakukan start lari singkat. Selain itu, atlet harus membawa beban di masing-masing tangan yang disebut halteres dengan berat antara 1 dan 4,5 kg. Bobot ini diayunkan ke depan saat atlet melompat. Untuk melakukannya meningkatkan momentum. Lompat jauh pertama kali diperlombakan dalam Olimpiade sejak 1896, namun saat itu hanya kategori putra yang digelar. Lompat jauh Olimpiade wanita perdana berlangsung pada tahun 1948 dan atlet dari 5 negara berbeda telah meraih emas dalam acara tersebut, yakni Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, dan Oseania. Adapun gaya lompat jauh, yaitu yang pertama gaya berjalan di udara. Gaya berjalan di udara merupakan salah satu gaya yang biasanya digunakan dalam melakukan olahraga lompat jauh. Gaya ini paling sering dipakai dan paling umum terlihat oleh perlombaan lompat jauh. Mirip seperti namanya, gaya berjalan di udara. Mirip seperti orang yang sedang berjalan. Ketika pelompatan jauh melakukan lepas landas di papan, kaki diposisikan seperti sedang melangkah. Ketika akan mendarat, posisi kedua kaki atlet harus lurus ke depan dengan posisi badan dan lengan ditekuk di bagian depan. Banyak atlet percaya bahwa gaya ini dapat menghasilkan lompatan jauh. Yang kedua, gaya jongkok. Penyebutan gaya jongkok dalam lompat jauh dikarenakan posisi berjongkok atlet ketika di udara setelah melakukan take off dari papan lepas landas. Atlet akan menekuk lutut untuk mendapatkan momentum dan berusaha untuk mencapai jarak sejauh mungkin. Kemudian atlet sebisa menempatkan bagian luar tumit di bak pasir. Yang ketiga itu gaya menggantung. Gaya menggantung biasanya disebut sebagai gaya yang paling keren dalam lompat jauh. Setelah melakukan tolakan di pelepasan landas, atlet membiarkan kakinya menekuk ke belakang dengan tangan diangkat ke atas dalam posisi tegak. Posisi ini mirip seperti gaya menggantung.